Baik, kita sudah kembali ke Alumni Muda. Ini adalah sesi kedua bersama Bang Noval dari Ondovis. Bang, kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail soal Ondovis, Bang. Kenapa dinamakan Ondovis, Bang? Ondo itu singkatan dari ornamental Indonesia sih. Oke, Jadi kita baik-baik. emang kayak pengen ngejual kan kayak ornamen-ornamen kayak perlengkapan-perlengkapan kayak kayu-kayunya, udah gitu ikannya. Dan ornamental itu kan sebenarnya nggak cuma di ikan, tapi kan masuk di tanaman juga, masuk juga. Jadi gue emang kayak lebih pengen jual produk-produk yang hiasan yang asalnya dari Indonesia itu biar bisa dijual di lokal market kayak gitu sih. Lebih ke kayak gitu dulu. Awalnya kayak sesederhana itu doang sih. Baik-baik. Lalu setelah itu, Bang, gue pengen tahu nih terkait dengan visi kedepannya dari Ondovis nih. Lu pengen apain nih usaha, Bang? Jadi gue kalau dulu waktu awal mulai gue nggak kepikiran sampai sejauh ini. Maksudnya sampai sekarang pun gue dulu nggak kepikiran. Cuma kalau Hmm, sekarang kan mungkin kan kita kan udah mulai berpikir kan kita mau dibawa yes. kemana sih bisnis ini kayak gitu. Gue mikirnya emang kan Indonesia itu kan sepanjang tahun kena matahari kan. Terus udah gitu kita negara tropis lah ibarat katanya kita nanam apapun tongkat batu itu jadi tanaman lah ibaratnya nggak usah pakai pusing-pusing. Kalau misalnya di luar negeri kan kayak di Eropa yang gue lihat dia produksinya tergantung dengan musim. Kalaupun misalnya dia mau produksi internal dia harus pakai greenhouse yang investasinya mahal. Pokoknya labor cost-nya juga mahal banget kayak gitu. Makanya gue mikir oh kita punya competitive advantage di sini. Ketika gue sederhananya gue pengen bikin Shenzhen-nya Cina itu kan kalau Shenzhen kan dia bikin chip komputer apapun, nah gue pengen bikin di Ya. Indonesia itu atau Bogor khususnya tuh orang mau mesen ornamental plant atau vase atau apapun itu bisa benar-benar by order, benar-benar nanti Hmm. tahu produksinya kapan, produksinya kualitasnya sama dan jauh harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan overseas. Karena sebenarnya kan kayak Singapura kan dia eksportir terbesar ya untuk ikan hias dan ornamental plant dan kawan-kawannya dan itu barangnya semua dari Indonesia gitu. Waduh. Dan Oh gue iya, Bang. pengen ngekat supply chain itu sih. Yang tadinya gue sekarang udah berhasil ngekat supply chain di Indonesia, gue pengen yang di international market sih. Oke. Harapannya untuk tahun ini sih rencananya. Menarik ya. Artinya tahun ini udah go ekspor nih. Baru ngurus perizinannya Wih, udah oke semua, udah udah tinggal nyari diurus ya. marketnya sih. Iya, lagi nyari Oke, oke, marketnya. oke. Dan emang market di luar negeri itu gimana, Bang? Kalau Indonesia kita tahu sendiri jumlah rakyatnya banyak. Emang kita tahu emang gede secara market Indonesia. Nah, kalau luar negeri definitifnya luar negeri negara mana, Bang? Atau emang luas Seluruh dunia sih pengen. ke Cari seluruh dunia? kita cuma pertama Oh, gue itu. mungkin masuk ke Eropa dulu kali ya. Jadi gue kerja sama Hmm. sama teman gue, dia di Adit. Dia kan lulusan Wageningen University. Kita Mm-mm. coba deh. Waktu itu awal Februari Maret gitu lah kita ya udah international market kan karena kan gue udah banyak banget kerjaan di sini, gue kerjasama sama nyari partner lain buat ngerjain yang international market. Akhirnya kita daftar-daftar inkubator, akselerator kayak gitu, kita keterima di inkubator di Wageningen University. Hmm. Terus rencananya kita pengen bikin si yang di Belanda itu kayak jadi tempat transit produknya kita baru dari kan kalau misalnya kita pasar Eropa udah masuk di Eropa ya udah masuk ke negara lain sesama negara Eropa gampang banget gitu asal kita udah masuk jadi kayak transit shipmentnya tuh di Belanda tuh kayak satu pengiriman itu bisa buat banyak toko gitu loh jadi jauh lebih murah cost efisiennya jauh lebih murah jadinya kebuka lagi karena harga barang yang produk yang gue jual di sini harganya 2.500 perak di sana harganya mungkin sekitar 5 euro satunya. Lebih mahal, Bang. 5 euro itu berarti kan sekitar hampir 80.000 90.000 ya yang gue jual di sini cuma 2.500. Wow. Wow. Jauh banget kan? Benar-benar bisa growth secara revenue itu. Iya, harusnya kalau misalnya itu semua berjalan dengan lancar sih. Sekarang dia lagi di Belanda lagi nyari partner yang buat dititikin di sana sih. Baik, baik. Dan tetap pakai brand Ondovis from Ondo Indonesia. ornamental sih. Ondo Orman. Oke, oke. Baik, 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 baik. Nah, tadi kita udah ngomongin terkait dengan visi kedepannya. Artinya dalam waktu dekat ini ingin go internasional nih. Nah, gue akan coba ngomongin Bang terkait dengan lu sebagai entrepreneur. Artinya lu lulus kuliah
Udah berapa tahun Bang? 4 berarti. 4 tahun ya. Selama lulus usaha, nggak ada kerja gitu? Ya usaha doang sih. Usaha doang, artinya nggak pernah Iya. kerja di bawah orang ya? Ngerjain orang masa? Gue sekali waktu itu tuh daftar tuh cuma intern sih, magang gitu sih waktu itu. Gue baru CV gue baru kepake buat sekali itu daftar buat intern itu. Sisanya belum pernah kepake. Ini jasa lu sekarang berdebu nih. Iya kan, karena kan emang gak kepake-pake juga untuk apply kemana-mana. Baik, nah Bang, sebagai entrepreneur ini kan beda nih sama pegawai mungkin yang udah ada job desk dan lain sebagainya. Datang udah tahu jam segitu, pulang jam segitu, yang kerjain ini udah disediain. Kalau entrepreneur kan nggak ada yang ngatur. Kalau misalkan dia pengen rebahan juga bisa kan? Bisa Tapi banget. Kan bisa banget kan. Cuma selama ini kira-kira apa yang mendrive lu sehingga ya lu nggak bisa nih males-malesan gitu. Lu harus tetap bisa ngembangin bisnis ini. Nah itu kira-kira apa Bang yang membuat lu disiplin sampai sekarang? Nah ini emang pertanyaan yang menarik sih. Maksudnya kayak gue disebut hobi aquascape juga enggak kan sebenarnya. Maksudnya kayak gue nggak terlalu bisa bikin aquascape dan kawan-kawannya itu. Kayak gue kayak emang punya passion di bisnis aja sih, gimana generate money. Cuma dalam artian bukan nyari duitnya loh, karena kan gue kayak senang aja kayak lebih ke ngembangin bisnisnya sih. Jadi kayak gue lebih senang ngelihat bisnis gue tumbuh. Kayak gue ngelihat 2 tahun ke belakang gue masih kayak gini, oh sekarang udah mulai tumbuh kayak gini. Terus kalau misalnya gagal, oh ya udahlah ya, itu kan namanya duit kayak belajar atau dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi yang membuat gue itu sih mungkin gue uniknya sih kayak gue nganggep perjalanan gue di bisnis tuh kayak main game kali ya. Maksudnya kayak ya udah naik level kayak gitu doang. Cuma dalam artian itu yang challenge gue sih, karena kan kita kan kalau kita ngejalanin bisnis tuh kita udah tahu nih target-target goal-goalnya, achievementnya atau quest-nya lah istilahnya yang buat kita capai. Kalau quest itu belum dicapai ya otomatis kan diri sendiri kita kan kayak nge-challenge buat ngerjain itu, ngerjain target-target kecil itu yang kita buat sepanjang hari atau sepanjang bulan atau mingguan atau bulanan kayak gitu sih. Itu yang memacu gue. Kalau orientasinya sendiri sih yang selain itu hampir kayak nggak terlalu ada yang benar-benar kuat banget. Cuma ketika gue ngelihat, oh mitra petani gue itu sampai bisa beli rumah loh, kayak mungkin itu bagus banget kali ya buat ketika gue bisa semakin gede, semakin banyak orang yang bisa gue kasih impact, bisa buat juga, dan mungkin itu bisa ngebantu gue nanti di akhirat kali kan mungkin. Iya. Gak tahu kan maksudnya itu. Dari situ gue baru mulai belajar lagi kayak, oh ternyata ngebantu bisa orang lain growth bareng gue, lumayan membuat hati gue senang juga kali ya kayak gitu. Terus makin kesini gue lihat kayak oh nggak semua petani itu sesejahtera mitra gue gitu. Kayak banyak yang kayak ubi aja kayak yang di daerah Gunung Bunder tuh dibeli 1.000 doang per kilo gitu kan, kayak what the 1.000 doang kan per kilo gitu kan, kayak gue jualan tanaman gue kayak yang 2.200 itu gue mungkin bisa untung 1.000 gitu, yang kayak cuma 5 batang atau 8 batang gitu kan, dia kayak harus muncul buat nge-generate itu. Dan ketika gue lihat harga di supermarket ya harga ubi ya misalnya 12.000 something kan per kilo atau gimana kan kayak di supermarket kan, jadi kayak gue rasa kalau misalnya gue bisa ngeterapin ini di semua supply chain di agriculture secara general ya, tapi gue mulainya di ornamental plant dan kawan-kawannya, gue rasa itu bakalan memberikan impact yang jauh gitu. Jadi bener-bener semua orang yang bergerak di supply chain tuh nggak ada yang kayak cuma maklar doang atau kayak tengkulak doang gitu, yang nggak memberikan nilai tambah terhadap produk. Benar-benar. Harapannya sih ketika gue ngeliat itu lagi, oh iya jadi kayak mimpi atau tujuan itu emang growth dan berubah-berubah gitu sih. Maksudnya kayak mungkin 1 tahun depan gue udah beda lagi tujuannya gitu. Bener. Jadi mungkin kalau saran dari gue lebih ke mencari aja sih kira-kira apa yang mau diituin lagi. Tapi kalau misalnya orientasinya duit ketika lu mau mulai entrepreneur nggak bakalan bisa sih, karena di awal nggak ada duitnya sama sekali 2 tahun. Sampai sekarang pun hampir 98% keuntungan gue ya dimasukin lagi ke bisnis kayak gitu. Iya.
rumah apapun, gue masih belum beli rumah, something kayak gitu kan, masih nggak kayak ya udah gue bener-bener gue masukin lagi ke bisnis gue puterin lagi jadi modal kayak gitu. Jadi ketika tujuannya Padahal untuk duit ya ini yang lu dapat, atau lu tujuannya buat santai-santai atau lebih enak daripada kerjaan kantor, ya lupakan. Kayak lu kerja mungkin bisa 10 sampai 16 jam per day ketika lu di area kayak gini kan. Ketika yes, lu yes, kayak benar-benar. tujuannya mau jauh banget ya, kalau misalnya kalau bisnis as usual kayak net profit 10 juta atau 15 juta per bulan, ya lu masih bisa kayak santai-santai. Cuma kalau misalnya tujuannya lu sampai kayak gede banget ya, mungkin ya berkorban 5 sampai 10 tahun di awal, tapi worth it lah. Ketika lu ngelihat berapa banyak orang yang bisa nantinya terdampak, berapa banyak orang yang nantinya lu bisa kayak pengaruhi kehidupannya ketika bisnis lu berhasil, Yes. itu worth it sih buat gue. Bener-bener Bang. Jadi kalau emang ngincer duit dan lain sebagainya ya sebenarnya ya incer aja net profit terus santai-santai dan lain sebagainya kan. Tapi kalau emang mau numbuhin brand, numbuhin bisnis, bisnis ini kan sistem yang ada orang di dalamnya kan, bukan sekedar proyekan gitu yang kalau proyekan kan kita dapat duit terus Iya. deal sekali belum tentu berkesinambungan kan. Kalau ini kan dia nanti akan jadi sistem. Istilahnya kalau kita meninggal pun tetap ada ini organisasi Iya. gitu. Dan akan create money, akan create profit yang istilahnya ya profit itu juga akan bisa membiayai orang-orang yang kerja, yang mencari kehidupan di sana. Ya gitu sih. Artinya emang visi dari Ondovis ini adalah bangun bisnis yang tersistemasi ya. Bukan sekedar create money. Iya, lebih ke gue pengen lihat limitnya tuh sampai semana sih, kayak pengembangannya Oke. itu apa itu gimana ya, nggak tahu ya, limitnya ya di langit begitu kan, kita nggak tahu kan mau sampai mana. Baik. Nah, tadi ada hal menarik nih yang gue highlight Bang. Terkait dengan lu memutar uang atau profit yang udah bersih tuh ke bisnis lagi tuh. Padahal kan bisa aja lu ambil terus lu memperkaya kehidupan lu. Itu kira-kira Bang, itu kok bisa tahan Bang? Kan Gue pasti ada nggak, banyak godaan ya. gue mungkin hoki kali ya, maksudnya kayak gue zaman dulu dari kelas 6 SD sampai SMA itu gue di warnet terus loh, kayak main game online, kayak jualan equipment kayak gitu loh, kayak Iya. kayak demand gue terhadap dunia, maksudnya kayak ya kayak gue nggak terlalu punya, kayak misalnya nih gue nih sekarang mungkin gue nggak kepikiran sama sekali beli mobil sport atau aneh-aneh gitu atau liburan ke luar negeri atau kayak gimana, tuh bener-bener gue kayak desire gue buat hal-hal itu nggak terlalu ada gitu maksudnya. Cuma kalau misalnya gue dikasih kayak gitu ya nggak masalah juga. Cuma maksud gue kayak di posisi gue ngelihat mendingan gue dimasukin lagi ke bisnis gue, kayak taruhlah kan bisnis misalnya setahun growth-nya 20% gitu atau 30%, ya lebih worth it itu kan dibandingkan dengan hal-hal tersebut. Cuma kan mungkin nggak semua orang kayak gue kali ya, kayak gue kayak belanja fashion aja mungkin kasarannya ya, kalau misalnya buat lu tahu, kayak selama 4 tahun ini gue kayak cuma yang baju yang gue beli ini doang nih, gue beli ini 4, jadi udah 4 tahun udah gue pakai. Jadi ganti-gantian tuh 4 udah gue gituan nggak ada Bang. beli fashion lain sama sekali selain baju yang itu. Jadi baju lu ada 4 warnanya itu aja. Iya. Gila udah kayak Mark Zuckerberg lu. Bajunya warna-warna itu aja. Mantap. Jadi dulu gue agak terinspirasi sama dia sih. Jadi kan ketika gue keluar ya udah gue nggak usah mikirin apa-apa lagi, ya udah gue pakai baju. Iya, untuk menghemat energi kita untuk memutuskan hal-hal yang sepele. Iya nggak sih? Jadi dan kita bisa ya udah, jadi ya udah emang hidup gue ya udah emang bener-bener ya cuma buat bisnis ini doang sih. Wah sekarang sih kalau misalnya gue pikir-pikir ke belakang ya emang gue 100% di sini sih. Gila. Mantap. Dedicated banget ya. Nah, terus Bang, lu kan nih alumni IPB Bang. IPB kan banyak nih entrepreneur yang jadi panutan kita. Kira-kira Bang, dulu tuh yang menginspirasi lu, role model lu, entrepreneur dari IPB ya, dari IPB itu kira-kira siapa? Kalau nanti yang dari IPB itu udah disebutin, nah ini yang di luar IPB lah, terus sebut aja kalau yang level-levelnya udah gede, kayak Steve Jobs atau siapa emang nggak? Gue yang ada 2 sih, Elon Musk sama Jeff Bezos sih. Jadi kalau Elon Musk itu gue suka gimana dia produksi, kayak dia ketika dia ada dream, dia benar-benar balik lagi ke awal, dia pecahin dari prinsipalnya, first prinsipalnya itu, dia breakdown lagi ke kecil-kecilnya, jadi dia mulai lagi dari awal, nggak terlalu mempedulikan yang udah ada kayak gimana gitu.
Jadi dia bisa lihat gimana caranya kita bisa produksi jauh lebih efisien dari yang lain ketika kita lupakan yang udah ada, kita benar-benar fokus sama masalah sama problemnya, kita mulai dari situ gitu. Bukan kita modifikasi yang udah ada. Terus kalau misalnya Jeff Bezos itu lebih ke pengembangannya gitu. Jadi kayak dia itu kan benar-benar kan si Amazon itu benar-benar dari jualan buku doang, dia pengembangannya benar-benar kemanapun dan dia retain earningnya tuh, maksudnya keuntungannya tuh benar-benar di investment lagi ke bisnisnya. Kan kayak Amazon tuh sampai berapa puluh tahun dia baru benar-benar net profitnya dibagiin ke shareholder kan. Kayak dia bilang kayak di annual reportnya dia sepanjang tahun itu dia bilang bahwa ya kita emang nggak bakalan ngehasilin revenue, kita benar-benar investasi di customer, investasi di produknya kita supaya benar-benar kita jauh lebih kuat dan kita benar-benar bisa menciptakan produk yang terbaik dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain. Kalau lokal ya Khairul Tanjung, Pak CT sih yang paling itu. Oke. Kalau alumni IPB Bang, kira-kira siapa nih? Pak Najib, almarhum Pak Najib. Gitu. Beliau sangat-sangat emang jadi panutan sih. Keren banget KML sampai sekarang ya. Kelola Group namanya sekarang ya. Iya. Terakhir yang itu kan dia 1 triliun kan salesnya 1 tahun, gila banget. Waduh, keren banget. Itu level dia sebenarnya udah gede banget ya secara beliau. Iya, apalagi kan dia di niche market ya, maksudnya di seafood ya, bukan kayak yang tambang atau yang tekstil yang orangnya banyak kayak gitu ya nggak masalah. Cuma yang benar-benar dia kan ngambil di seafood, ya udah full supply chain semua, sampai dia bikin dari awal pengolahan bahan mentahnya sampai ke bahan limbahnya juga dia kelola, sampai ke bakso atau yang peningkatan produk itunya juga. Jadi benar-benar holistik sih. Oke. Nah terus Bang, lu kan 4 tahun wirausaha, nggak pernah kerja secara spesifik yang agak lama. Nah, lu belajar itu dari mana Bang? Buku atau course atau apa Bang? Kan penting juga nih. Lu bukan jurusan bisnis soalnya. Jadi gue bener-bener kayak belajar itu dari semuanya tuh dari YouTube sama dari buku sih, banyaknya. Jadi bener-bener jadi ketika gue mencari sesuatu masalah apapun itu tuh gue bener-bener cari di YouTube sama cari di Google kan, kayak gue tahu nih yang produksi aquatic plant di luar negeri itu kayak gimana, yang paling bagus kayak gimana tuh ada gitu. Kayak ada orang yang bikin vlog kan, kalau misalnya zaman dulu kita nggak tahu ya di luar negeri itu produksinya gimana sih kok bisa bagus. Nah kalau sekarang tuh kayak mungkin di tempat A nih ada 10-20 orang yang bikin vlog di situ. Ketika kita tonton semua vlognya itu, kita dapat secara holistik gimana dia proses produksinya, apa-apa aja yang harus kita research. Jadi kita jauh lebih mudah buat, jadi ketika kompetitor kita udah ada yang maju di depan, kita jauh lebih mudah buat nyusul karena nggak terlalu harus nyiptain semua dari awal gitu. Mungkin kalau kompetitor kita dia riset 20 tahun kan, karena kan kompetitor gue yang paling gede internasional itu mulai dari tahun 90-an kan. Waduh. Sampai sekarang gitu. Udah go online belum? Udah advance apa? Udah go online belum kompetitor itu Bang? Udah, emang dia barang-barangnya hampir semuanya tuh dari 2 doang, kayak dari Tropical sama Dennerley di seluruh dunia yang ekspor. Makanya ketika gue ngeliat itu, mungkin kita cuma 2-3 tahun doang buat ngembangin itu gitu, nggak sampai 30 tahun atau 40 tahun buat ngembangin itu, karena semuanya udah ada, tinggal kita research aktual nutriennya tuh kebutuhannya berapa sih per masing-masing itu, tapi sistemnya tuh udah ada semua, udah kelihatan gitu sistem kasarnya, tinggal kita research lagi detailing ibaratnya di bagian-bagian kecilnya doang yang kita tinggal, kalau puzzle gede mungkin tinggal 5-10% puzzle-nya doang yang harus kita cari secara manual, dan itu kan nggak terlalu butuh banyak waktu dibandingkan dengan kita mulai dari awal banget gitu sih. Jadi benar-benar gue dari YouTube sama dari buku doang. Buku tuh kayak gue lebih ke baca tuh nggak banyak buku yang gue baca sampai habis, kayak cuma gue baca doang, karena kan gue bukunya kayak segi ilegal gitu, kayak gue download aja kan yang ada gitu. Jadi gue baca ya sekilas aja, terus gue lebih banyaknya di YouTube sih. Baik. Artinya Bang ya, untuk berwirausaha itu sebenarnya yang paling penting action, dan ketika nanti udah ketemu kendala tinggal belajar aja di internet, sangat tersedia ya. Iya, dan gratis semuanya gitu. Dan gratis. Bayar, maksudnya ikut kayak workshop yang 3 juta atau 5 juta something kayak gitu. Nggak berat ya. Tapi paling kalau yang 100.000 atau 200.000 kayak gitu, kalau misalnya pembicaranya bagus, gue suka ya gue ikutan. Oke.
Oke Bang, thank you banget atas sharing-sharingnya nih. Semoga apa yang Abang lakuin ini bisa nantinya jadi insight untuk yang lainnya. Nah Bang, sebelum berakhir sesi kita kali ini, boleh Abang kasih pesan nih ke teman-teman pendengar semua yang ada di sini terkait dengan bagaimana menjadi seorang alumni yang memulai wirausaha. Mangga Bang. Kalau menurut gue sih sebenarnya mulai dulu dari awal. Kita itu perencanaan itu secukupnya aja, nggak harus terlalu jauh banget. Karena kalau misalnya kayak gitu, kita habis waktu buat bikin ngide doang, tapi kita nggak bisa ngeksekusi itunya. Jadi menurut gue masuk aja dulu. Terus ketika nanti pas udah masuk gagal ya itu nggak masalah menurut gue. Itu udah bagian dari proses. Berarti kita harus cepat-cepat pivot atau cari yang lain buat atau mencari solusinya terkait dengan masalah-masalah itu. Jadi benar-benar jalanin dulu, evaluasi, kita belajar gimana cara nyelesain, baru jalanin lagi, evaluasi lagi, jalanin lagi, evaluasi lagi kayak gitu sih. Jadi benar-benar continuous improvement-nya tuh benar-benar harus dilakuin terus. Sampai sekarang pun gue masih ngelakuin itu kayak gitu. Jadi ketika lu udah di atas pun lu tetap ngelakuin itu, kira-kira apalagi yang bisa dikembangin, apalagi yang bisa dikembangin kayak gitu sih. Kayak ketika itu lu terus lakukan, harusnya sih secara logika lu masih bisa terus keep up. Karena kan kompetitor di bawah banyak kan. Ketika kita leha-leha setahun 2 tahun aja ya bisa hilang gitu aja. Bagi kalau misalnya mainnya di online gitu yang kompetitifnya emang benar-benar mantap sekali dibandingkan dengan offline dan kawan-kawan sih. Itu sih menurut gue. Jadi lakuin aja dulu. Tapi ketika lakuin tuh lu harus ada hal yang harus lu perhatiin, yang lu make decision. Ini pengembangannya harus kemana kayak gitu. Pengembangannya harus kemana. Jadi benar-benar lakuin inovasi terus sampai nggak tahu sampai lu pensiun mungkin. Baik. Ini menarik banget. Oke, thank you Bang tadi atas pesannya ya. Semoga kita semua yang pendengar ini dapat inti yang disampaikan oleh Bang Noval tadi. Oke guys, rasanya cukup sekian sesi alumni muda bersama Bang Noval dari On The Office ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, lalu juga like, komen, dan juga share kontennya. Oke, cukup sekian dari saya Majid Siregar. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten alumni muda selanjutnya. Oke, dan yang paling terpenting, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini agar konten ini bisa bermanfaat bagi alumni-alumni yang lainnya. Terima kasih.